Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darda Abdul Asjam, SIP MPD, selaku dosen pembimbing PLP 1 kelompok A. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Velia Margareti Vera Septiadiaksa dan NPM 215060071 dari kelas 4B. Di sini saya akan memaparkan laporan PLP 1 yang dilaksanakan di SD Negeri 166 Ciatil, Kota Bandung. Baik, langsung saja kita ke pemaparan yang pertama, yaitu kultur sekolah. Mengenai profil sekolah, yang pertama, memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah. Di SD Negeri 166 Ciatil ini memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah. Akan tetapi visi misi tersebut dipajang di ruang perpustakaan dikarenakan sekolah sedang dalam renovasi. Adapun visi dan misi dari SD Negeri 166 Ciatil yaitu visinya berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, cinta seni dan budaya, dan peduli lingkungan dengan branding sekolah Sakola Nu Urang atau sehat, asri, kompetitif, optimis, literat, aman, nyaman, unggul, unik, religius, aktif, nyunda, dan gesit. Sedangkan misinya ada 9, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan peserta didik, sehingga menjadi peserta didik yang berakhlakul karimah dan religius. Yang kedua, mengupayakan pelayanan pendidikan yang adil dan bermutu bagi peserta didik dilandasi dengan taat aturan yang berlaku, keilmuan, dan kecakapan teknologi berdasarkan gotong royong. Yang ketiga, memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik secara optimal sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik baik secara akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah dengan konsep sekolah adiwiyata atau sekolah berbudaya lingkungan yang sehat, asri, aman, dan nyaman. Yang kelima, menyelenggarakan layanan pendidikan yang inklusif tanpa diskriminasi sesuai dengan kekhasan dan kemampuan sekolah. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan karakter Bandung Masagi sebagai implementasi penguatan pendidikan karakter atau PPK yang terdiri dari 4 pilar, yaitu religius, cinta seni dan budaya, peduli lingkungan, serta bela negara. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan sekolah yang literat dengan mengembangkan program literasi abad 21 yang meliputi yang pertama, literasi bahasa, yang kedua, literasi numerasi, yang ketiga, literasi sains dan teknologi, yang keempat, literasi digital, yang kelima, literasi budaya, dan yang keenam, literasi finansial dengan pendekatan terpadu dan STEM atau sains, teknologi, engineering, dan matematik. Yang kedelapan, mendorong warga sekolah untuk berpartisipasi baik secara akademik dan non-akademik dengan berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya hal tersebut. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mengembangkan karakter kurikuler dan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan di SD Negeri 166 Ciatil. Baik, untuk yang selanjutnya, C. Pelaksanaan kegiatan persekolahan. Yang pertama, melaksanakan upacara bendera secara rutin. Upacara bendera di SD Negeri 166 Ciatil Bandung ini dilaksanakan setiap hari Senin dan petugasnya pun berasal dari para siswa dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Yang kedua, melaksanakan piket harian secara rutin. Ya, dari hasil wawancara, peserta didik SD Negeri 166 Ciatil ini melakukan piket harian kelas secara rutin setiap hari dengan jadwalnya masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan berdoa sebelum melakukan pembelajaran di sekolah.
Sebelum dan sesudah KBM dimulai, SD Negeri 166 Ciatil Bandung ini selalu melakukan doa bersama, mulai dari doa belajar sampai doa pendek dan diakhiri dengan doa selesai belajar. Yang keempat, melaksanakan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Untuk sholat berjamaah ini, sholat zuhur berjamaah dilaksanakan di kelas masing-masing secara rutin, sedangkan sholat duha dilaksanakan berjamaah di lapangan sekolah. Yang kelima, melaksanakan kegiatan tadarus atau sejenisnya di sekolah. Untuk kegiatan tadarus ini dilaksanakan seminggu sekali di hari Jumat. Yang keenam, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Di SD Negeri 166 Ciatil ini memiliki beberapa ekstrakurikuler yang dilakukan setiap harinya berbeda. Ekstrakurikuler ini terdiri dari pencaksilat, futsal, pramuka, dokter cilik, kelana cilik, badminton, dan yang terakhir ada paduan suara. Semua kegiatan ini sudah ada jadwal latihannya. SD 166 Ciatil ini tidak mewajibkan siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, akan tetapi dianjurkan untuk mengikutinya agar menambah wawasan, pengalaman, dan memperluas pengetahuan serta peserta didik. Jika masih belum mengetahui bakatnya, bisa berkontribusi langsung dengan wali kelas agar bisa diarahkan untuk ekstrakurikuler yang diwajibkan, yaitu pramuka. Selanjutnya yang ketujuh, melaksanakan kegiatan kepramukaan. Ya, SD 166 Ciatil di Bandung ini melaksanakan kegiatan pramuka di setiap hari Jumat. Kegiatan pramuka ini diwajibkan untuk dilaksanakan oleh peserta didik sebab dengan mengikuti kegiatan ini, peserta didik dapat membentuk karakter yang disiplin, rajin, tanggung jawab, dan lain-lain. Dan untuk majalah dinding, SD 166 Ciatil ini juga sudah terpajang di ruangan kelasnya masing-masing. Yang kesembilan, lain-lainnya ada senam bugar, literasi, nyunda, dan Jumat Rohani. Untuk kegiatan senam bugar ini dilaksanakan serentak pada pukul 7 sampai 7.30, sedangkan untuk kegiatan literasi dilakukan di dalam kelas, di kelasnya masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6, dan guru pun harus ada di dalam kelas tersebut. Selanjutnya untuk kegiatan nyunda dilakukan pada pukul 7 sampai pukul 7.45, dan untuk Jumat Rohani di sini setiap minggunya itu diadakan secara berbeda, seperti ada Jumat Berkah, sholat duha berjamaah, baca ayat suci Al-Quran, baca surat-surat pendek, dan ada juga Pildacil. Selanjutnya yang D ada tata tertib sekolah. Yang pertama, adakah tata tertib sekolah yang dipajang atau di sekolah atau di laman sekolah? Bagi peserta didik terpajang di dalam kelasnya masing-masing, dan bagi guru tidak terpajang, hanya peraturan itu diucapkan secara lisan karena sekolah sedang dalam tahap renovasi. Bagi karyawan pun sama, tidak dipasang akan tetapi diucapkan secara lisan. Selanjutnya yang kedua, apakah ada sanksi bagi pelanggaran tata tertib? Bagi peserta didik, sanksi yang melanggar tata tertib sekolah ini diperingati secara lisan sebanyak 3 kali. Jika masih melanggar, akan dipanggil kedua orang tuanya dan akan didiskusikan apa penyebab dan akan diberikan solusinya bagaimana. Bagi guru, sanksi yang melanggar tata tertib di SD Negeri 166 Ciatil ini yaitu diberi surat peringatan sebanyak 3 kali dan Dinas Pendidikan akan memutasikan. Bagi karyawan pun untuk saat ini belum ada yang mendapatkan sanksi. Selanjutnya yang E ada suasana hubungan formal dan informal. Yang pertama, apakah terjalin komunikasi, interaksi, keakraban yang baik antar guru dengan guru? Hubungan antar guru dengan guru terjalin dengan baik. Di SD Negeri 166 Ciatil ini mempunyai program dalam 1 bulan adanya rapat, di mana dalam rapat itu semua guru akan menyampaikan kendala apa saja dan akan diberikan solusinya. Selanjutnya yang B ada antar guru dengan peserta didik. Interaksi antar guru dengan peserta didik berjalan dengan baik karena setiap hari melalui kegiatan belajar mengajar, menimbulkan sikap saling menghargai, menghormati, sehingga terjalin komunikasi dan interaksi yang baik antar guru dengan siswa, sehingga menciptakan rasa kekeluargaan antar satu sama lain.
Salah satu hal yang sering dilakukan guru di SD Negeri 166 Ciatel ini dengan cara menyapa peserta didik saat baru datang ke sekolah. Yang selanjutnya ada antar guru dengan kepala sekolah. Interaksi antar guru dengan kepala sekolah ini terjalin baik. Interaksi dan komunikasi ini terjalin melalui kegiatan rapat dan sosialisasi melalui grup WhatsApp. Untuk yang selanjutnya bagi antar guru dengan karyawan. Tentu terdapat kebijakan yang sudah diterapkan, yaitu sikap kejujuran, tanggung jawab, kerjasama yang harus dimiliki oleh guru dengan karyawan. Jadi, baik guru dengan karyawan tidak membatasi percakapan maupun obrolan. Selanjutnya ada antar guru dengan wali peserta didik. Nah, interaksi antara guru dengan wali peserta didik ini berjalan sangat baik. Biasanya, interaksi ini terjalin melalui kegiatan sosialisasi atau program rapat sekolah agar wali dapat mengetahui target yang harus dicapai dan ini juga dikomunikasikan melalui via grup WhatsApp. Yang selanjutnya yang kedua, apakah suasana sosial akademik di luar kelas terlaksana dengan baik? Yang pertama, saat olahraga. Ya, kegiatan olahraga di SD Negeri 166 Ciatel ini berjalan dengan baik. Karena mempunyai jadwal yang berbeda antar kelas dengan kelas lainnya, tidak ada yang bertabrakan waktu, dan SD 166 Ciatel ini mempunyai lapangan sebanyak 3 lapangan. Untuk selanjutnya, saat di perpustakaan. Nah, dari perpustakaan biasanya dikunjungi sesuai jadwal agar tidak berbentrokan antar kelas. Jadi, untuk perpustakaan ini sudah mempunyai jadwalnya masing-masing. Yang ketiga ada saat belajar kelompok. Pada saat kegiatan KBM, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan pengamatan sederhana agar bisa terjalin kerjasama antar teman. Selanjutnya, untuk laboratorium, SD 166 Ciatel ini tidak memiliki laboratorium. Yang ada kantin. Suasana sosial di kantin berjalan dengan baik karena setiap istirahat peserta didik diperkenankan ke kantin untuk membeli makanan dan diperbolehkan juga untuk membeli jajanan yang berada di luar gerbang sekolah. Selanjutnya yang ketiga, apakah budaya 3S senyum, sapa, salam dilakukan? Yang pertama, antar guru dengan guru. Nah, budaya pada budaya 3S ini, antar guru dengan guru sudah melakukan dengan baik. Setiap akan masuk ke ruangan atau berpapasan dengan guru, dengan salah satu guru, pasti mengucapkan salam, menyapa, dan tersenyum. Selanjutnya yang B ada antar guru dengan peserta didik. Pada budaya 3S ini juga sudah dilakukan oleh guru dengan peserta didik dengan sangat baik, di mana pada awal semester 1, setiap guru menyambut siswa di depan sekolah, dan di semester 2, siswa akan diuji apakah sistem ini diterapkan atau tidak. Yang selanjutnya ada antar guru dengan kepala sekolah. Nah, budaya 3S ini diterapkan pada SD Negeri 166 Ciatel Bandung, begitupun antar guru dengan kepala sekolahnya yang selalu turun tangan langsung baik di ruang guru, ruang wakaf dan ruang tata usaha. Kepala sekolah SD 166 Ciatel Bandung ini tidak sungkan untuk memberikan senyum, salam, sapaan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada antar peserta didik dengan kepala sekolah. Nah, dengan lancar karena terkadang setiap pagi saat pintu masuk, kepala sekolah suka menyambut peserta didik atau bahkan kepala sekolah itu suka berkeliling kelas. Yang ada antar guru dengan karyawan. Pada budaya 3S ini juga sikap guru dengan karyawan berjalan dengan baik. Yang F ada antar guru dengan wali peserta didik. Nah, pada budaya 3S ini juga sudah dilakukan dengan baik antar guru dengan wali peserta didik, dikarenakan pada saat observasi di SD Negeri 166 Ciatel ini, setiap wali peserta didik yang mengantarkan atau menjemput, pasti guru SD 166 Ciatel ini menerapkan 3S terlebih dahulu. Yang selanjutnya, yang keempat, apakah budaya 5K, kebersihan,
kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan diterapkan dengan baik. Yang A, semua guru menerapkan 5K. Budaya 5K ini pasti selalu diterapkan di SD Negeri 166 Ciatel. Semua guru harus menjaga kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan agar terciptanya lingkungan peserta yang nyaman, aman. Contohnya, seperti dalam hal kebersihan dan keindahan, guru selalu menggunakan pakaian dengan rapi dan bersih. Dalam hal kedisiplinan, guru selalu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, seperti datang tepat waktu dan menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dan yang terakhir, dalam hal kesopanan, guru selalu mengucapkan salam dan saling sapa jika bertemu dengan guru atau siswa atau kepala sekolah ataupun karyawan. Selanjutnya yang B, semua peserta didik menerapkan budaya 5K. Dalam budaya 5K ini sudah diterapkan dengan baik oleh peserta didik. Contohnya, dalam hal kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan, semua peserta didik menjaga lingkungan sekolah dengan baik, seperti selalu membersihkan ruang kelas sebelum belajar dan sesudah belajar, berpakaian rapi dengan peraturan yang sudah ada, datang ke sekolah tepat waktu, saling menghormati, dan saling menghargai antar warga sekolah. Untuk yang selanjutnya, kepala sekolah menerapkan budaya 5K. Kepala Sekolah SD Negeri 166 Ciatul ini sangat menerapkan budaya 5K dalam hal kesopanan. Beliau tidak sungkan menyapa guru, peserta didik, maupun karyawan, dan selalu tersenyum. Nah, ruangan kepala sekolah di SD Negeri 166 Ciatul juga sangat rapi dan nyaman. Dan juga kepala sekolah selalu turun langsung ke lapangan untuk mengecek situasi dan keadaan kelas. Dan yang terakhir ada semua karyawan menerapkan budaya 5K. Semua karyawan di SD Negeri 166 Ciatul Bandung ini selalu menjaga lingkungan sekolah agar tetap terjaga dan bersih. Dengan begitu, secara otomatis karyawan sangat menerapkan budaya 5K. Nah, hal ini karena para karyawan ingin agar sekolah selalu terlihat bersih, rapi, sehat, indah, dan indah untuk dipandang. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri 166 Ciatil Bandung. Yang pertama ada kepramukaan. Kegiatan kepramukaan ini sangat baik. Kegiatan kepramukaan di SD Negeri 166 Ciatil dilaksanakan setiap hari Jumat. Dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, ada beberapa kegiatan pramuka yang dilakukan secara rutin dan terlihat dari banyak kegiatan itu dilaksanakan dengan cukup baik. Yang pertama, berlatih takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dilaksanakan dengan baik seperti melaksanakan sholat zuhur berjamaah di saat kegiatan kepramukaan. Yang kedua, berlatih cinta tanah air. Nah, kegiatan cinta tanah air ini dilaksanakan ketika upacara bendera dan melaksanakan kegiatan memperingati Hari Jadi Pramuka. Kegiatan ini juga dilaksanakan di SD Negeri 166 Ciatil dengan sangat baik. Yang ketiga, berlatih disiplin diri. Nah, berlatih disiplin diri juga sudah dilakukan dengan baik. Contohnya, untuk tidak datang terlambat ke sekolah. Ini merupakan contoh sikap dari berlatih disiplin. Selanjutnya yang keempat, berlatih keterampilan seperti baris berbaris, semapur, morse, tali temali, P3K, dan lain-lain. Kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya yang kelima, ada kegiatan bersama seperti persami sering diadakan di SD Negeri 166 Ciatil Bandung dengan sangat baik. Selanjutnya yang keenam, ada kegiatan bina lingkungan. Nah, bina lingkungan ini belum terlaksana. Selanjutnya ada kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga yang ada di SD Negeri 166 Ciatil ini ada futsal, badminton, dan pencaksilat. Untuk kegiatan olahraga ini sudah cukup baik. Kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga ini dilakukan secara rutin dan aktif gitu. Kegiatan olahraga
sudah dijadwalkan secara rutin seperti futsal dan badminton dilaksanakan setiap hari Rabu dan untuk pencaksilat dilaksanakan setiap hari Selasa. Selanjutnya ada di bidang kesenian. Di bidang kesenian ini ada pianika dan paduan suara. Untuk kegiatan kesenian ini sudah cukup baik. Kegiatan kesenian ini dilaksanakan secara rutin pada setiap hari Jumat. Sebetulnya di SD Negeri 166 Ciatul ini memiliki alat musik kesenian, tetapi belum lengkap dan guru-gurunya pun belum atau kurang dalam membina kegiatan kesenian ini. Selanjutnya ada kegiatan keagamaan atau kerohanian. Kegiatan keagamaan atau kerohanian yang ada di SD Negeri 166 Ciatul ini diantaranya yaitu ada Jumat Berkah, sholat duha, membaca Al-Quran, hafalan surat pendek, dan juga Pildacil. Nah, untuk koperasi, kegiatan koperasi di SD Negeri 166 Ciatul Bandung ini belum terlaksana, khususnya koperasi siswa. Mengapa tidak terlaksana? Karena fasilitas atau butuh ruangan, harus ada pengurus. Nah, di SD Negeri 166 Ciatul ini, gurunya terbatas dan juga sudah mempunyai kewenangan yang ada di dalam kelas. Jadi, untuk pengurus koperasi belum ada seperti itu. Dan yang terakhir, kegiatan lainnya di SD Negeri 166 Ciatul ini ada Kelana Cilik dan Dokter Cilik. Nah, untuk kegiatan Kelana Cilik ini sudah terlaksana dengan baik. Kegiatan Kelana Cilik ini adalah kegiatan anak yang mencintai lingkungan. Biasanya diarahkan kepada siswa untuk merawat tanaman. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa. Nah, untuk Dokter Cilik sudah terlaksana juga dengan baik. Dokter Cilik ini dilakukan pada setiap hari Senin, di mana mereka rutin untuk membantu di belakang ketika sedang upacara. Jadi jika ada yang pingsan, pusing, mereka sigap untuk membawa ke UKS dan memberikan minum serta merawat orang yang sedang sakit. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan memaparkan manajerial kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, terlaksana dengan baik karena terorganisir. Semua harus melaporkan kegiatan kokurikuler dan menyampaikan penjadwalan kokurikuler, program ekstrakurikuler kepada pihak sekolah. Nah, kegiatan kokurikuler yang dilakukan oleh peserta didik salah satunya dengan kegiatan MPLS, Project Outing Class. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 166 Ciatul Bandung ini memiliki ekstrakurikuler yaitu pencaksilat, futsal, badminton, pramuka, dokter cilik, kelana cilik, pianika, dan paduan suara. Nah, kegiatan tersebut sifatnya memang tidak wajib, tapi lebih baik jika mengikuti salah satu ekstrakurikuler agar bisa menambah wawasan serta pengetahuan. Kecuali ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler pramuka ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik karena kegiatan kepramuka ini sudah termasuk ke dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, terdapat jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, terdapat jadwal pelaksanaan dan kegiatan ini berjalan dengan baik. Untuk kegiatan pelaksanaan kokurikuler dijadwalkan dalam satu semester minimal 1 kali. Lihat situasi dan kondisi. Nah, tiap kelas juga sudah diatur. Biasanya dilaksanakan di awal atau di tengah semester. Nah, untuk setiap pelaksanaan ini juga harus dilaporkan berupa foto kegiatan dan hasil evaluasinya, termasuk ekstrakurikuler juga. Nah, siswa yang mengikuti semua dilaporkan, sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikulernya sudah tersusun rinci untuk hari-harinya. Gitu. Untuk selanjutnya terdapat pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk pembinaan kokurikuler dilakukan oleh semua guru, sedangkan ekstrakurikuler tidak setiap guru menjadi pembina. Hanya guru yang diberi SK atau surat tugas saja sebagai pembina ekstrakurikuler. Ada sebagian guru atau pembina dari luar sekolah.
Selanjutnya yang D, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk SD 166 Ciatil ini, setiap guru dijadikan pembina kokurikuler, tetapi untuk ekstrakurikulernya belum tentu semua guru itu menjadi pembina. Hanya guru yang diberikan SK atau surat tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, ada juga sebagian untuk ekstrakurikuler itu mengambil dari luar sekolah. Dan yang terakhir, setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler di SD Negeri 166 Ciatil Bandung ini merupakan program yang sudah dirancang dan wajib diikuti oleh peserta didik, sebab sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam hal memotivasi untuk mendapatkan ilmu dengan cara langsung. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti itu adalah pramuka. Untuk ekstrakurikuler pilihan lainnya itu tergantung dari siswa yang minat mau milih yang mana. Mungkin sekian pemaparan laporan PLP 1 di SD Negeri 166 Ciatil yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.